Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghambat rezeki yang sering dilakukan. Rezeki adalah misteri. Meski setiap makhluk sudah ditentukan rezekinya, namun tak ada satupun yang tahu pasti terkait hal ini. Harus kita yakini bahwa rezeki tidak melulu soal uang. Rezeki juga bisa datang dalam bentuk kesehatan, pasangan, anak, dan lain-lain. Di dalam konten ini, kita akan khusus membahas tentang apa saja penghambat rezeki yang harus dihindari. Rezeki atau harta merupakan salah satu penunjang penting dalam kehidupan manusia. Karena manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan materi agar mampu untuk bertahan hidup. Kebanyakan manusia akan berusaha untuk memperoleh rezeki. Hanya saja usahanya itu terkadang sia-sia. Mengapa? Karena usaha tersebut dibarengi dengan perilaku-perilaku yang akan justru menjadi penghambat rezeki. Nomor satu adalah makan makanan haram. Penghambat rezeki pertama adalah makanan haram. Makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi, makannya yang bersumber dari rezeki yang tidak halal seperti korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam makanan haram. Ternyata mengkonsumsi makanan haram menjadi salah satu penghambat rezeki dari Allah. Tubuh yang tumbuh dengan makanan haram maka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan pula ketika mencari rezeki. Nomor dua adalah kebanyakan mengeluh. Penghambat rezeki kedua adalah banyaknya mengeluh. Mengeluh sering dirasakan oleh manusia yang tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Hal inilah yang menyebabkan banyak keluhan-keluhan terucap atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor tiga adalah matre. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata menjadi salah satu sikap yang jadi penghambat rezeki. Orang yang memiliki sikap matre biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menitipkan rezeki kepada orang kaya untuk orang yang lemah, miskin, dan teraniaya. Memuliakan orang yang miskin dengan cara bersedekah kepada mereka bisa menjadi salah satu jalan untuk menderaskan rezeki. Nomor 4 adalah terlalu fokus pada dunia. Penghambat rezeki keempat adalah terlalu sering disibukkan dengan perkara dunia hingga mereka terlena dan lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga menjadi lupa beramal untuk bekal di akhirat kelak. Padahal kebiasaan yang demikian ini menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rezeki. Bagaimana Allah akan memberikan rezekinya sementara kita tidak pernah mengingatnya dan mengerjakan segala perintahnya. Nomor 5 adalah tidur pagi. Penghambat rezeki kelima adalah tidur pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah dan di antara waktu yang kita diperintahkan untuk memanfaatkannya. Akan tetapi, pada kenyataannya kita banyak melihat orang-orang melalaikan waktu yang mulia ini.
Waktu yang seharusnya dipergunakan untuk bekerja, melakukan ketaatan dan beribadah, ternyata dipergunakan untuk tidur dan bermalas-malas. Ibnu Qayyim berkata, 4 hal yang menghambat datangnya rezeki adalah tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Penghambat rezeki keenam adalah mengabaikan masalah kesehatan badan dan tidak rajin olahraga, tidak makan teratur, dan lain sebagainya. Kebiasaan demikian itu menandakan bahwa ia tidak menjaga karunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk ibadah dan amal soleh. Jika pemanfaatan badan dilakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berhias dosa dan maksiat, maka dijamin rezeki pun akan tertolak. 7 adalah kebanyakan gosip atau ghibah. Penghambat rezeki ke-7 adalah bergosip. Bergosip atau berghibah adalah pekerjaan menghabiskan waktu untuk mencela dan memperguncingkan kehidupan orang lain. Selain sia-sia, ghibah juga merupakan dosa besar. Ternyata kebiasaan ghibah juga merupakan penghambat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada baiknya untuk menghindari kebiasaan bergosip dan mulai memperbaiki diri. Nomor 8 adalah hobi bermalas-malasan. Penghambat rezeki ke-8 adalah hobi bermalas-malasan. Suka bermalas-malasan juga menjadi sebab rezeki sulit datang. Seorang muslim dituntut bekerja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya burung seperti yang disebutkan dalam hadis yang artinya, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344. Nomor 9 adalah penggerutu dan suka marah. Penghambat rezeki ke-9 adalah gemar marah. Orang yang pemarah atau seringkali menggerutu termasuk ke dalam jenis orang yang kufur, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Ia tidak bersyukur atas nikmat yang diterimanya karena menganggap semua itu seperti masalah. Kebiasaan kufur yang demikian ini juga bisa menjadi salah satu penghambat rezeki. Nomor 10 adalah riya dan suka pamer. Penghambat rezeki ke-10 adalah suka pamer. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak orang yang suka memamerkan harta benda dan amal kebaikannya demi mendapatkan pujian dari manusia. Ia melakukan sedekah, sholat, haji, dan ibadah lainnya semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena pandangan manusia. Padahal seharusnya semua perbuatan tersebut harus diniatkan untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan riya dan pamer ini bisa menjadi salah satu yang tanpa disadari menjadi penghambat rezeki seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك يا حبيب الله